Waalaikumsalam Bu Nining. Bagaimana kabarnya Pak Kos? Alhamdulillah sehat. Bu Nining sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Kos, saya juga sehat. Pak Kos, hari ini saya akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Pak Kusnan dengan Bu Anggi ya. Ya Bu. Pada kesempatan coaching kali ini, Bapak akan menjadi coach dan Bu Anggi sebagai coachingnya ya Bapak ya? Betul. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan terhadap praktik coaching Bapak, yaitu yang pertama tercapainya alur tirta, kemudian yang kedua adanya kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan berbobot sesuai dengan prinsip coaching Bapak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jelas ya Pak Kusnan ya untuk rubrik penilaiannya ya Pak? Jelas Ibu. Iya. Nah, sebelum kita memulai coaching hari ini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi dengan Pak Kusnan. Yang pertama, kompetensi coaching apa saja yang ingin Bapak kembangkan dalam praktek coaching hari ini Pak Kusnan? Oke, potensi coach yang ingin saya kembangkan yaitu terdiri dari yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagi coaching. Iya Pak Kusnan, jadi ada 3 kompetensi yang ingin Pak Kusnan kembangkan ya Pak Kusnan ya, yaitu kompetensi mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan menggali pertanyaan yang berbobot. Nah Pak Kusnan, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak Kusnan? Dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya ambil untuk kita kembangkan adalah kompetensi yang ketiga, yaitu menggali pertanyaan yang berbobot, Ibu. Iya, jadi yang lebih spesifik ingin saya observasi, atau ingin diobservasi itu adalah kompetensi menggali pertanyaan yang berbobot. Oke, Pak Kusnan, pertanyaan yang terakhir, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak dalam proses coaching nanti, Pak? Dalam proses coaching nanti, saya menginginkan coach mendapatkan gagasan baru, sehingga mendapatkan solusi untuk permasalahannya melalui pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Oke, luar biasa sekali ini ya Pak Kusnan ya. Sepertinya Pak Kusnan sudah sangat siap sekali untuk menjadi coach. Nah, semoga saja Ibu. Iya, nah oleh karena itu silahkan Bapak melakukan praktik coachingnya terhadap coachee. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Anggi. Bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam, selamat siang Pak Kusnan. Saya tuh sebenarnya saya agak bingung. Kenapa? Ada apa itu kok bingung? Ada masalah Pak di sekolah itu. Ada sedikit permasalahan lah dengan rekan-rekan guru. Intinya curhatan atau mau berkomunikasi dengan saya? Iya, saya pengen cerita. Sepertinya Pak Kusnan tuh sudah berhasil gitu di SD-nya. Saya pengen curhat juga sama Pak Kusnan supaya nanti saya juga ada pandangan gitu. Oke. Dari semua itu boleh diceritakan apa yang menjadi masalah yang sampean hadapi selama ini? Jadi gini Pak, saya tuh kalau di sekolah itu kalau punya ide gitu tentang pengembangan sekolah itu kayak teman-teman saya tuh nggak mendukung gitu Pak. Saya tuh jadinya kayak sekolah itu ya monoton, yang sudah ada itu terus yang dikerjakan, tidak ada yang perubahan. Kadang kalau saya memberikan ide baru itu susah untuk bisa diterima dengan teman-teman saya itu. Dari semua yang
sampean lakukan untuk menyelesaikan masalah dengan teman-teman panjenengan itu biasanya menggunakan teori atau sistem atau pendekatan apa itu Bu biasa sampean? Kalau biasanya tuh ya saya menyampaikan ide itu ya waktu apa rapat gitu Pak, di rapat besar kayak gitu. Saya tuh ada ide ini kayak gitu, tapi teman-teman guru tuh kayak alah sudah yang sudah pernah aja kayak gitu. Berarti mereka memilih istilahnya pada zona nyaman istilahnya Iya, ya. Tidak sepertinya mau seperti itu mengembangkan Pak. potensi yang ada atau apa yang dimilikinya. Berarti Oke, itu berarti ya. iya Pak. Oke. Untuk selama ini setelah mengetahui peristiwa seperti itu atau kejadian seperti itu bersama teman-teman atau teman sejawat, untuk rencananya untuk menghadapi situasional yang seperti itu, Bu Anggi ingin menerapkan atau melakukan sesuatu hal yang bagaimana itu? Yang sudah pernah saya lakukan itu ya saya memberi contoh. Jadi kalau rencana saya itu ditolak dalam skala sekolah itu biasanya saya menerapkannya di kelas, Pak. Nanti kalau saya menerapkan di kelas kayak gitu nanti mungkin beberapa guru yang sependapat dengan saya itu mulai bertanya, "Ih kok gini bagus sekali." Terus nanti mereka ada yang kayak tanya-tanya gitu akhirnya. Tapi itu ya yang hanya beberapa guru gitu, Pak. Ya, berarti dari situ potensi panjenengan dimunculkan, diterapkan di kelas, dan di antara teman-teman ada yang mencoba kelihatannya itu Iya, menarik simpati dengan panjenengan, ingin tahu meskipun dari sebagian itu pun kurang begitu merespon. Ya, oke. meskipun seperti itu, setelah kejadian seperti itu, apa yang ingin panjenengan benahi? Meskipun yang tertarik hanya beberapa, kan panjenengan menginginkan dari kesemuanya teman itu paling tidak mendukung atau sama-sama melakukan hal-hal yang sampean lakukan. Untuk langkah yang kedepannya yang sampean Kalau ambil, iya, karena sekarang itu kan sudah ada beberapa kalau saya membuat program gitu di kelas ada beberapa guru yang bertanya kok gitu bagus itu berarti ada yang tertarik berarti mungkin sekarang saya mau istilahnya berrelasi dengan guru-guru yang sepaham dengan saya untuk membuat komunitas mungkin ya Pak. Apa ya. gitu saja ya Pak? Ya, itu kelihatannya lebih bagus. Dalam artian memang dalam situasional seperti itu untuk menjalin suatu relasi itu akan mewujudkan apa yang kita impikan. Apa ada rencana lain atau yang ingin dikembangkan yang lebih lagi selain relasi? Katakanlah karena kita itu sama-sama teman, biasanya mempunyai ide-ide atau gagasan yang mungkin bisa disatukan atau diapakan. Ya, jadi nanti kalau sudah seperti itu mungkin berikutnya saya akan melakukan pendekatan individu. Saya dekati dulu yang memiliki prinsip atau konsep yang sama atau ingin melakukan perubahan di sekolah itu saya dekati secara individu. Kemudian nanti dari individu itu kami akan membuat komunitas gitu ya Pak, komunitas di sekolah yang memang tujuannya untuk pengembangan. Nanti ketika ada ide saya akan berkolaborasi dulu dengan teman-teman yang ini dulu, kemudian nanti bisa kami sampaikan gitu. Mungkin rencana saya seperti itu, Pak. Biar saya tuh ada pendukung idenya dulu, yaitu teman-teman yang sepaham. Nanti untuk dibicarakan di forum yang lebih besar, yaitu di forum sekolah. Dengan seperti itu kan saya jadi tidak sendiri gitu ya, Pak. Kalau rencana saya seperti itu, Pak. Ya, istimewa itu. Ide istimewa bagi Bu Anggi dalam menjalankan aktivitasnya itu ya. Dari semua yang sampean rencanakan itu, otomatis sampean tidak terlepas dari semua teman-teman Anda yang serelasi atau yang sefrekuensi. Adakah sosok atau teman yang memang bisa sampean jadikan tolak ukur untuk kegiatan panjenengan itu? Iya, jadi nanti saya akan berkolaborasi dengan teman saya untuk nanti saling mengingatkan. Jadi saya punya satu teman yang juga sama-sama CGP, Pak. Nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau untuk sama-sama kalau punya ide tentang pengembangan sekolah itu kita rembukan dulu berdua. Nanti kita saling mengingatkan dua orang itu.
Oke, itu salah satu solusi yang panjenengan ingin kembangkan dan potensi panjenengan. Semoga saja apa yang sampean ingin kerjakan itu tercapai dan terwujud dan bisa bermanfaat untuk semua, baik untuk panjenengan, teman-teman sekolah panjenengan maupun instansi sekolah panjenengan itu. Oke, terima kasih Pak Kusnan atas arahannya. Ya, sama-sama. Semoga kita dapat ilmu. Sampai dapat ilmu, saya juga dapat ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya itu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Pak Kusnan dan Bu Anggi, tadi sudah melakukan praktek kucing yang luar biasa. Tadi saya sudah mengamati, kemudian mencatat, yang terlihat, terdengar, itu sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga kompetensi Pak Kusnan sebagai coach. Nah, sebelum saya memberikan evaluasi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Kusnan. Pak Kusnan, apa nih yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Oke, terima kasih Bu. Di kucing ini saya sudah melakukan apa yang menjadi indikator ketercapaian. Yang ingin saya kembangkan yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot. Saya mencoba menyajikan pertanyaan yang sifatnya terbuka agar kucing mampu menemukan solusi atas dari permasalahan yang dialaminya. Iya, bagus sekali Pak Kusnan. Pak Kusnan ini memang luar biasa ya. Baiklah, saya akan memberikan evaluasi ya Pak terhadap proses kucing Bapak tadi. Menurut saya sebagai observer, proses kucing yang dilakukan oleh Pak Kusnan dan Bu Anggi itu sudah berjalan dengan baik. Secara keseluruhan, itu antara coach dengan kucing itu sudah terjalin kemitraan yang bagus. Sehingga percakapannya itu sudah nampak akrab sebagai mitra dan suasananya itu juga sudah hangat atau tenang Pak. Kemudian alur tirtanya juga sudah terlihat sangat jelas, mungkin kedepannya bisa untuk ditingkatkan kembali. Kemudian selain itu pada proses kucing ya Bapak, kompetensi coach juga sudah tampak terlihat, yaitu yang pertama present, kehadiran penuh. Pak Kusnan itu tadi sudah fokus pada kegiatan kucing. Kemudian yang kedua, sudah mendengarkan aktif dengan menggunakan perasaan dan empati. Lalu juga sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Sehingga tadi Bu Anggi itu sudah dapat menemukan solusi atau titik temu dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Anggi. Kemudian yang terakhir, prinsip coaching itu juga sudah tampak atau terlihat sangat jelas, yaitu kemitraannya, kemudian proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Bapak hasil observasi dari saya. Kemudian sebelum saya akhiri, saya ingin bertanya kembali kepada Pak Kusnan. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan praktek kucing tadi Pak? Dari semua yang telah saya lakukan itu, nantinya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kucing yang baik. Sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik dan lebih baik di kemudian hari lagi. Oke, baiklah Pak Kusnan. Terima kasih ya Pak Kusnan ya sudah melakukan praktik kucing dengan baik bersama Bu Anggi. Nah, Pak Kusnan tadi kan sudah melakukan praktik kucing. Dari situ Pak Kusnan bisa melakukan refleksi. Kemudian selanjutnya Pak Kusnan juga bisa melakukan kucing terhadap muridnya atau rekan sejawat untuk menambah wawasan atau keterampilan kucingnya Pak Kusnan ya. Iya, demikian observasi dari saya Pak Kusnan dan Bu Anggi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kegiatan kita pada hari ini bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin, amin.
Iya, cukup sekian Bapak, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.